Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 6. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bertindak menurut hati nurani. Sebelum Pak Wana lanjut, Pak Wana mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar tentang hati nurani. Bantulah kami agar kami dapat mengetahui hati nurani, sehingga kami akan selalu mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari, serta bersedia melatihnya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan dan menyucikan hati nurani kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita awali pelajaran hari ini dengan mengamati sebuah kisah. Di sini Pak Wana akan membacakan kisah, mendengarkan dan menaati hati nurani. Edo adalah seorang siswa kelas 6 yang sekolah di sebuah SD Katolik. Edo tinggal agak jauh dari sekolahnya. Ia tinggal bersama ibunya yang sehari-hari menjadi tukang cuci pakaian, sementara ayahnya sudah meninggal. Ketika Edo duduk di kelas 3 SD, setiap hari ia pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Sepulang sekolah, setelah membantu ibunya, Edo sesekali bermain bersama teman-temannya. Setelah beberapa bulan, teman-temannya memiliki mainan baru yang disebut tablet. Dengan gadget tablet tersebut, teman-temannya asik bermain aneka game. Sedangkan Edo hanya bisa melihat teman-temannya yang berkonsentrasi penuh dengan mainannya. Edo mulai merasa bahwa teman-temannya lebih perhatian kepada mainannya. Dalam hati Edo sebenarnya ingin memiliki mainan seperti teman-temannya. Tetapi Edo menyadari bahwa ibunya tidak akan memiliki uang yang cukup untuk membeli mainan yang mahal itu. Ia pun berusaha melupakan keinginan hatinya itu dengan kegiatan lain. Pada suatu pagi Edo bangun kesiangan, maka tanpa sarapan Edo segera pergi ke sekolah dengan terburu-buru. Bahkan pagi itu Edo naik angkutan pedesaan menuju ke sekolah dengan harapan tidak terlambat tiba di sekolah, meskipun harus menggunakan uang jajan yang ia kumpulkan jika ibu memberinya uang. Satu demi satu penumpang angkutan pedesaan tersebut turun, sedangkan Edo masih beberapa ratus meter untuk sampai di sekolah di ujung desa. Ketika angkutan pedesaan hampir tiba di sekolah, Edo melihat sebuah tas hitam yang cukup bagus. Rupanya ada penumpang yang ketinggalan tas dan isinya di bawah tempat duduk. Ia pun memegang dan melihat tas tersebut. Rupanya tas hitam tersebut berisi tablet, dompet, dan kamera. Tanpa berpikir panjang, Edo pun membawa tas hitam tersebut karena tempat tujuan sudah dekat. Untung kegiatan belajar di sekolah belum dimulai. Edo pun segera menuju kelas untuk mempersiapkan pelajaran hari itu. Ketika istirahat, Edo bergegas ke kamar kecil untuk melihat lebih jelas isi tas hitam yang ditemukan di angkutan pedesaan. Dari dalam tas tersebut tampak ada sejumlah uang, KTP, kartu ATM, dan identitas pemiliknya. Edo pun tidak mengenal identitas yang ada pada tas tersebut, karena berdasarkan identitas tersebut pemiliknya tinggal jauh di kota besar. Edo mulai berpikir untuk tidak mengembalikan tas beserta isinya. Maklum di dalamnya ada tablet, mainan yang selama ini ia dambakan. Juga sejumlah uang dan barang berharga lainnya. Tapi ia pun merasa bahwa tas tersebut bukan miliknya. Ketika sedang melihat-lihat isi tas, Joni dan Tony masuk ke kamar kecil. Edo pun menceritakan kejadian sesungguhnya mengenai tas yang ia temukan. Bahkan Edo pun bertanya, "Joni dan Tony, saya kebingungan dengan barang-barang ini.
Jika seandainya kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan terhadap tas dan isinya ini? Anak-anakku yang terkasih, tentu di dalam kisah ini merupakan kisah yang menarik untuk kita renungkan bersama. Di dalam menentukan sesuatu, kita membutuhkan hati nurani. Setiap orang memiliki keinginan, keperluan, dan kebutuhan. Oleh karena itulah manusia berusaha untuk mewujudkannya. Namun karena keadaan yang berbeda-beda, tidak semua orang dapat mewujudkannya. Sebagaimana teman-temannya memiliki mainan, Edo pun memiliki keinginan untuk memilikinya. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, Edo belum atau tidak mewujudkan keinginannya. Ada kalanya orang yang mendapat kesempatan yang tidak wajar untuk mendapatkan atau mewujudkan keinginannya. Misalnya menemukan jumlah uang dan barang berharga, tetapi hal itu dipandang bertentangan dengan keputusan hati nurani. Kenapa? Karena kesempatan yang tidak wajar tersebut mendorong orang untuk menggunakan cara yang tidak baik pula dalam mewujudkan keinginannya. Nah, anak-anak yang terkasih, hati nurani dan suara hati memberikan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Jadi ketika Edo tadi masuk ke kamar kecil, itu merupakan sebuah pertimbangan. Ya, dia berpikir, ya. Sebab keinginan atau kebutuhan atau cita-cita yang sangat baik menjadi tidak baik jika ditempuh dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak wajar. Nah, ketika mungkin pertanyaan ini disampaikan kepada anak-anak, hei anak-anak kelas 6, saya kebingungan dengan barang-barang ini. Jika seandainya kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan terhadap tas dan isinya ini? Ketika anak-anak kelas 6 semuanya ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti ini, pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba langsung dimasukkan saja ke tasnya pribadi, sudah tas yang itu dibuang, selesai. Ada yang berkomunikasi dengan orang tuanya dulu, ada yang diberikan ke kantor polisi, ada yang ditinggal begitu saja, ada yang dikembalikan. Tentu semuanya berbeda-beda. Nah, keputusan itu membutuhkan hati nurani. Nah, mari kita belajar dari kitab suci. Kitab suci akan mengisahkan tentang Petrus menyangkal Yesus dalam Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian orang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Anak-anakku yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan kisah Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali tadi ya. Dengan tegas dia bukan, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan suatu kesimpulan ataupun suatu hal yang menunjukkan keputusan ini dipengaruhi oleh hati nurani. Nah, mari kita lihat ya, suatu atau suasana sulit, terjepit dan mengancam seperti yang dialami oleh Petrus, memaksa Petrus menyangkal Yesus. Bahkan hingga 3 kali. Ia terpaksa melakukan
melakukan penyangkalan dengan berbagai pertimbangan. Tentu dia memikirkan keselamatan pribadinya, nama baiknya, dan demi kepentingan dirinya sendiri. Setelah Petrus menyangkal, Yesus menoleh dan memandang Petrus. Kisah ini menegaskan bahwa Tuhan menyuarakan kehendaknya di dalam hati setiap orang. Dalam lubuk hati setiap orang, hati nurani bekerja. Ia memberikan perintah untuk melakukan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Hati nurani juga menilai keputusan kita. Keputusan itu baik atau jahat. Nah, Santo Paulus sudah mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju pada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Karena bisa buka Roma bab 7 ayat 13 sampai 26. Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 16 berkata, di dalam hati nuraninya manusia menemui suatu hukum yang mengikat untuk ditaati. Hukum yang berseru kepada manusia untuk menjauhkan yang jahat dan memanggil manusia untuk melakukan yang baik. Hukum yang ditanam dalam hati manusia oleh Allah sendiri. Nah, di dalam kisah yang sudah Pak Wana bacakan tadi, Petrus menyadari bahwa dirinya telah mengingkari hati nuraninya. Petrus menyadari bahwa tindakannya itu salah. Hati nuraninya menyalahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ia menangis, menyesali perbuatannya. Anak-anakku yang terkasih, hati nurani adalah kemampuan manusia untuk mengetahui yang benar dan yang baik. Disinilah arti hati nurani. Kemampuan itu dapat menjadi lemah, keliru, tersesat, dan tak berfungsi secara benar. Oleh karena itu hati nurani harus dibina. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengikuti suara hati dalam segala hal. Ya, mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang kedua adalah mencari keterangan pada sumber yang baik. Di situ ada kitab suci, bacaan rohani, film, dan buku-buku yang bermutu. Yang ketiga, koreksi diri dan introspeksi. Anak-anakku yang terkasih, tadi di depan Pak Wana sudah sampaikan hati nurani. Hati nurani di situ ada peneguhan dan penjelasan. Di sini Pak Wana juga sudah munculkan arti hati nurani secara luas dan secara sempit. Secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Kalau hati nurani secara sempit merupakan penerapan kesadaran moral dalam suatu situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Nah, anak-anak yang terkasih, hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Walaupun memang kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, keputusan yang kita ambil itu bisa keliru. Nah, maka alangkah baiknya kita memohon ketaatan kepada Tuhan supaya kita senantiasa bisa mengikuti suara hati. Kita akan berdoa, doa ketaatan. Ini juga sebagai akhir dari pelajaran agama pada kesempatan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang Ibu Maria yang menaati panggilanmu dengan menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu.
yang Kau nyatakan lewat para pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat, juga lewat panggilan-Mu dan terlebih lewat suara hati, yang adalah bisikan Roh-Mu sendiri. Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan Roh-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi selamat sampai kepadamu, meniti jalan hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan sejati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran agama hari ini. Jangan lupa setelah ini anak-anak masuk ke classroom, isi presensi, lihat di situ ada tugas-tugas atau tidak yang harus dikerjakan. Ketika ada tugas, jangan lupa dikerjakan, ditandai sebagai selesai ataupun diserahkan. Baik, anak-anak yang terkasih, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.